suami istri Natmoy. Sebut aja namanya Mbak Yanti dan Mas Rohman ya. Mereka tinggal di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Punya satu orang anak. Anaknya umur 5 tahun, cowok, baru banget masuk SD. Nah, Mas Rohman sama Mbak Yanti ini punya warung sembako gitu yang alhamdulillah cukup lah. Warung ini mereka berdua yang urus dan lokasinya itu di samping rumah mereka. Sampai di sekitar 5 tahun yang lalu, Mbak Yanti ini didiagnosa cancer. Warga-warga pada kaget juga tuh Natmoy, dan kasihan banget karena ya Mbak Yanti ini sekeluarga emang orang baik, jadi warga-warga pada iba lah. Dan di beberapa tahun lalu Mbak Yanti akhirnya meninggal. Setelah meninggal, dikuburnya pun di kampungnya Mbak Yanti, daerah Jogja. Mas Rohman berangkatlah sendiri, gak bawa anaknya dititipin, dan istrinya dikubur di Jogja itu. Gak lama Mas Rohman balik lagi ke rumahnya dia di daerah Jagakarsa. Nah, Mas Rohman ini gue gak tahu, mungkin emang gak terlalu agamis atau emang gak pengen aja. Dia tuh gak ngadain tahlilan. Ya gak apa-apa, mungkin percayanya aja kali ya, gak kayak gitu. Tapi Natmoy, anaknya Mas Rohman ini gak dikasih tahu kalau ternyata nyokapnya tuh udah meninggal. Anaknya tuh masih kecil, Bi? Anaknya masih kecil, 5 tahun. Oh. Apa mungkin gak dikasih tahu karena mikir anaknya juga gak akan ngerti kali? Nah, asumsi warga tuh kayak gitu. Sebenarnya orang-orang tuh nggak tahu pasti gimana, tapi ya warga tuh mikirnya mungkin emang Mas Rohman gak siap, atau dia nggak tahu cara ngasih taunya, atau mungkin dia nggak pengen aja anaknya sedih gitu kan. Seminggu setelah Mbak Yanti meninggal, anaknya Mas Rohman ini nanya terus, "Mama kemana? Kok sakitnya lama banget?" Karena ya terakhir dikasih tahu, Rohman tuh bilang kalau nyokap anaknya, istrinya, itu tuh cuman sakit aja dan dirawat di rumah sakit. Bukan kayak ya dia ngasih tahu anaknya kalau nyokapnya udah gak ada gitu kan. Bahkan saking bingungnya, anaknya tuh sampai nanya ke tetangga. Kalau tetangga-tetangga suka ke warung gitu, terus kayak anaknya lagi main di depan, si anaknya ini nanya kayak mamanya tuh kemana, mama kok gak pulang-pulang. Ya tetangga-tetangga mereka juga yang ngedengerin anak nyariin nyokapnya kayak gitu iba gitu kan. Iya, kasihan banget. Dan sampai di minggu kedua setelah Mbak Yanti itu meninggal, ada di satu sore datang nih seorang pembeli, datang ke warungnya Mas Rohman, Mbak, dan di situ kondisinya Mas Rohman tuh lagi ke dalam rumah. Mbak ini datang, bilang beli. Pas dia masuk ke dalam warung, ternyata Natmoy, di dalam warung ini ada Mbak Yanti lagi duduk, diem, matung, mukanya ngadep depan. Kaget dong mbak-mbaknya, dia kabur lah tuh. Oh, mbak-mbaknya kenal sama Mbak Yanti itu? Kenal, karena tetangga juga. Oh. Dan itu pertama kali sosok Mbak Yanti yang udah meninggal muncul. Dan setelah itu makin sering. Udah beberapa orang datang ke warungnya Mas Rohman ngelihat sosok Mbak Yanti ini. Dan itu kejadian tuh selalu sore, pas Mas Rohman lagi masuk ke dalam rumahnya. Jadi kalau ada pembeli selalu muncul tuh Mbak Yanti. Dan itu kejadian hampir tiap hari Natmoy. Tapi akhirnya dikasih tahu nggak Bi ke Mas Rohman ya? Nah warga-warga tuh sempat ngomong, cuman kayak ya Mas Rohman gak pernah lihat dan dia agak-agak gak percaya gitu loh. Walaupun dia juga sempat kebingungan kayak gue harus gimana nih. Dan makin lama setelah itu ya pelanggan makin sepi gara-gara takut kan buat datang ke warung, soalnya ngelihat sosok Mbak Yanti terus. Sampai ada satu waktu sekitar hampir sebulan setelah Mbak Yanti itu meninggal, itu sempat ada pelanggan datang, mas-mas. Dia masuk ke warung, misi beli, dan dia lihat di dalam warung itu ada sosok Mbak Yanti duduk, mukanya tuh pucat dan kelihatan murung sedih gitu. Kejadian ini tuh bikin makin warga resah gitu karena ya ada makhluk halus gitu loh di sekitaran mereka. Dan warga tuh taunya hal ini gara-gara anaknya Mas Rohman itu nggak dikasih tahu info yang benar sama bokapnya. Tetangga-tetangganya tuh asumsi kalau ya mungkin karena anaknya ini belum dikasih tahu, makanya arwahnya Mbak Yanti ini dalam tanda kutip penasaran. Ya asumsi ya, karena ya sampai saat itu anaknya juga nggak tahu kalau misalkan nyokapnya udah meninggal. Walaupun belum tentu benar juga kan ini sosok munculnya kenapa. Akhirnya salah satu warga, ibu-ibu itu tuh nanya ke Mas Rohman, dan kondisinya tuh orang-orang udah resah, kasian juga kan Mas Rohman, ya warungnya makin sepi gitu, rugi jadinya dia kan. Dari situ ngomong lah ternyata Mas Rohman kalau emang dia tuh nggak siap, dia tuh bingung ngasih tahu anaknya tuh gimana caranya. Udah lewat sebulan kan tuh, akhirnya beberapa tetangga sebelah, ibu-ibu itu bikin inisiatif. Ya udah nanti 40 harian kita tahlilan aja di dekat situ, di salah satu rumah dekat warungnya Mas Rohman. Karena emang ya belum di ngajiin si Mbak Yanti ini gitu loh setelah dia meninggal. Dikasih tau lah ke Mas Rohman, Mas Rohman gak usah pusing biayanya gimana,
Ini juga biar warga nggak pada takut, biar warung Mas Roman juga yang nggak sepi, jadi sama-sama enak gitu. Ya. Mendekati hari pengajian itu Nat, Moy, Hamin 1 atau Hamin 2 di suatu sore, ada nih mas-mas mau beli rokok. Dia datang ke warung, dia ngelihat dari jauh gak ada sosok Mbak Yanti, ya aman-aman aja gitu kan. Warung juga rada kosong. Dia samperin warungnya, begitu dia masuk warung dia teriak, "Mas Rohman, misi." Pas dilihat di dalam warung itu ternyata ada sosok, Moy, Nat. Tapi bukan sosok Mbak Yanti. Tapi yang dia lihat ada sosok kuntilanak. Bajunya putih, rambutnya panjang kusut, dan dari matanya tuh keluar darah banyak banget sepanjang pipinya. Kabur tuh mas-masnya akhirnya. Dan sampai di malam warga tahlilan itu diadain cuma selang 2 rumah dari rumahnya Mas Rohman lah. Dan emang ibu-ibu semua aja. Udah tuh pada baca doa, Yasin, Al-Fatihah. Singkat cerita jam 8-an malam selesai. Ada satu ibu-ibu kayak ustazah gitu di sana, ngomong ke Mas Rohman kalau dia ngerasa Mbak Yanti ini belum bisa ngelepas anaknya, dan minta buat dibilangin ke anaknya, dikasih pengertian pelan-pelan lah ke anaknya kalau misalkan ya Mbak Yanti ini udah meninggal, biar dia tuh bisa tenang ngelepas anaknya gitu loh.